Silakan duduk. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semangat luar biasa, amin. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa lah, kita luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Nah, tidak terasa Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung daripada bulan Juli dan sebentar akan masuk di bulan yang baru, saudara. Saya percaya kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi, amin. Buat saudara dan saya, selalu baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Tuhan kita tetap sama, Dia tidak berubah, amin. Dia tetap setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan buka ayatnya, saudara. Saya akan berikan tema khotbah saya, diuji dan dimurnikan. Nah, kita buka saudara Ayub 1 ayat 1. Tentu saya percaya kita sering mendengar ayat ini. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Kesalehan Ayub dicoba. Nah, ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu, apa saudara? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Stop sampai di sini dulu, saudara. Nah, ini menjelaskan bahwa Ayub adalah pribadi yang tidak bercela, hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh menjalankan segala perintah yang Tuhan, saudara. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara. Dia taat dan setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita lihat dari 10 hukum Taurat, ya itu yang diterima daripada Musa di Gunung Sinai. Waktu Musa menyembah Tuhan dan dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sehingga Tuhan itu memberikan 2 loh batu kepada Musa. Ya saudara, ya 2 loh batu di Gunung Sinai. Nah, hukum yang pertama itu berbicara, perintah yang pertama berbicara, sampai yang keempat itu berbicara tentang kasih manusia kepada Allah. Dan kemudian perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu berbicara tentang kasih manusia kepada sesama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu dicatat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ke 39, saudara. Itu dirangkum semua. Maka itu berbicara tentang kasih manusia kepada Allah dan kasih manusia kepada sesama, vertikal dan horizontal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan begini, saudara, semua 10 hukum Taurat ini, saudara, semua sudah dilakukan Ayub dengan baik. Dia tidak bercacat cela, hidupnya benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita lihat bagaimana keluarga Ayub, saudara, di ayat yang kedua sampai yang ketiga itu menceritakan bahwasanya Ayub memiliki daripada anak 10 orang dan kemudian 7 laki-laki, 3 perempuan, saudara. Jadi termasuk keluarga besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di ayat yang berikutnya kalau saudara bisa lihat itu, saudara, yang ayat yang ketiga itu berbicara menerangkan bahwasanya harta benda Ayub. Dia memiliki daripada 7.000 kambing domba dan 3.000 unta, 500 pasang lembu dan 500 keledai. Jadi Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang paling kaya di sebelah timur, saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup Ayub, saudara, begitu luar biasa. Nah, saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, ketika ya, saya sudah berikan temanya tadi, diuji dan dimurnikan. Nah, ketika Ayub diuji, saudara, maka Ayub, saudara, memiliki daripada 7 ya laki-laki anaknya meninggal dunia, saudara. Kemudian 3 anaknya yang perempuan meninggal seketika juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub enggak undang itu, saudara. Ayub enggak undang masalah itu datang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Karena dia diuji dan dimurnikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bukan sampai di situ saja, saudara, kita melihat lagi. Nah, harta benda Ayub yang begitu banyak, itu semua mati seketika juga, saudara. 7.000 kambing domba mati, 3.000 unta mati, 500 pasang lembu mati, dan kemudian 500 keledai semua mati, saudara. Nah, Ayub, saudara, sudah jatuh ketimpa tangga lagi, saudara. Banyak masalah yang luar biasa yang dihadapi Ayub. Sehingga kita lihat ya
masalah yang nggak diundang-undang saudara. Kalau bisa Ayub bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa nggak usah masalah ini aja deh, yang lain, jangan masalah ini. Saya percaya bahwasanya kalau Ayub bisa milih, Tuhan ini terlalu berat, ini terlalu sukar, ini terlalu luar biasa yang saya hadapi, kata Ayub saudara. Tetapi kita nggak bisa memilih masalah ujian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita nggak bisa pilih. Sama kita mau belajar dalam kehidupan Ayub, dia nggak bisa pilih saudara. Kalau dia bisa pilih, dia pasti bilang, Tuhan gak usah masalah ini datang. Ganti aja Tuhan, ini terlalu berat, ini terlalu sukar, ini berat sekali. Tapi Tuhan bilang, Ayub mau diuji dan dimurnikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan dan mendorong kepada kita, apapun masalah kita saudara, tetaplah percaya sama Tuhan. Pandang Tuhan, ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita diuji Tuhan supaya kita murni di hadapan Tuhan. Amin saudara. Supaya kita sama dengan gambar Kristus. Supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub saudara. Begitu luar biasa. Anaknya mati, harta bendanya mati saudara. Dan itu selanjutnya saudara, istrinya berkata begini saudara. Setelah semuanya sudah habis saudara. Kutuki saja Tuhan Allahmu itu, dia bilang seperti itu kepada suaminya. Dan Ayub berkata apa saudara? Saudara dikasihi Tuhan, maka kita akan buka ayatnya, Ayub yang kedua ayat 10b. Ayub berkata begini saudara, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan dengan apa saudara? Dengan bibirnya saudara. Saya percaya Ayub ini adalah bisa menjaga hatinya. Dia bisa mempertahankan imannya, dia sanggup mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Ayub saudara tidak mencari pertolongan kepada dewa-dewa. Dia tidak mencari pertolongan kepada yang lain. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dia tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Nah, Ayub tidak melihat kondisinya saudara saat itu yang sangat melemahkannya saudara. Banyak juga teman-teman daripada Ayub menghindar saudara. Bahkan teman-temannya banyak menghakimi Ayub. Tetapi Ayub percaya bahwa Tuhanlah pertolongan satu-satunya yang sanggup menolong dia dan memulihkan keadaan Ayub. Amin saudaraku. Nah pertanyaannya begini saudara, kenapa seorang Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, kok bisa diuji Tuhan gitu ya saudara? Jadi pertanyaannya seperti itu ya, kenapa gitu ya? Kadang-kadang kita juga nanya saudara, saya ini udah melayani Tuhan, sudah memberi persepuluhan, kemudian rajin menabur, rajin melayani. Masalah saya kok rasanya kok terus menerus nggak habiskan hati kita, supaya hati kita semakin bersih di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Supaya hati kita bersih, kelihatan di hadapan Tuhan saudara. Jadi 2 Korintus 10 ayat 18 Tuhan berfirman begini saudara. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Allah. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak apa-apa dibenci orang, nggak apa-apa di fitnah orang saudara, nggak apa-apa, itu biasa saudara. Nggak apa-apa asal Tuhan ya saudara tetap selalu ada dengan kita. Amin saudaraku. Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sama seperti Ayub, semua teman-temannya meninggalkan dia saudara. Apa yang sisa dalam hidupnya? Hanya napas saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa Ayub saudara, dia juga tertimpa penyakit borok-borok. Saudara, dari kepalanya saudara, bayangkan saudara, masalah terus bertubi-tubi saudara. Tidak berhenti-henti, terus menerus saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Ayub luar biasa saudara. Perlu kita teladani, pribadi yang perlu kita teladani. Perlu kita contoh saudara. Perlu kita ikuti jejaknya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Ayub mengalami daripada penyakit borok-borok itu saudara, temannya banyak menghakimi dia. Kadang-kadang manusia sering seperti itu saudara. Kalau kita punya masalah, kadang-kadang manusia, wah ini dosanya begini, ini karena dosamu ini, karena begini. Enggak selalu saudara. Orang yang diuji Tuhan itu bukan selalu karena dosanya. Karena Tuhan sayang kepada Ayub dan sayang kepada saudara juga semua di tempat ini. Tuhan mengasihi saudara. Amin saudaraku. Jadi jangan berpikir yang aneh kepada Tuhan. Tuhan kenapa ini terjadi? Tetapi percayalah bahwa ketika saudara mengalami masalah, jangan lihat sekarang, tapi pandang
Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Tuhan sanggup mengubahkan siang menjadi malam, ratap tangis menjadi tari-tarian. Amin saudaraku, kutuk menjadi berkat. Tuhan semua sanggup ubahkan itu saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Nah, Ayub diuji sampai di situ saudara. Tetapi dia tetap bertahan. Ketika sudah habis tinggal napasnya saudara. Bahkan Alkitab mencatat dia berguling-guling di tanah. Dan kemudian dia menggaruk-garuk badannya dengan beling saudara. Tahu belingnya saudara? Kaca ya. Kaca dengan kaca badannya saudara. Karena begitu luar biasa masalah yang dihadapi Ayub. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub. Nah kalau kita lihat saudara, apapun pergumulan yang kita alami, Tuhan sanggup memulihkan kita. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah kenapa sih orang-orang di luar di sana ya, kita lihat hidupnya kok fine-fine aja gitu ya. Berbuat dosa, berbuat curang, berbuat kesalahan, tetapi kok kayak nggak ada masalah gitu ya saudara. Kita buka ayatnya saudara. Mazmur 37 ayat 1 sampai 2, tolong tim multimedia boleh ditampilkan. Biar sama-sama kita belajar. Ya, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin saudara. Jadi jadilah pribadi yang rendah hati ketika kita diuji oleh Tuhan. Maka kitab Yakobus 1 ayat 12 Tuhan berfirman, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti diuji Tuhan. Hanya saja masalahnya yang berbeda-beda. Amin saudara. Kita tetap diuji Tuhan. Karena Tuhan ingin mau saudara, supaya kita tampil sama seperti emas saudara. Amin saudara. Jadilah Kristen yang tahan uji. Amin saudaraku. Nah Ayub saudara ketika dia diuji Tuhan, maka dia berkata begini saudara, ketika aku diuji oleh Tuhan, maka aku akan tampil sama seperti emas. Amin saudara. Ada berapa banyak yang ketika diuji Tuhan mau tampil sama seperti emas? Boleh lampaikan tangannya Bapak Saudara? Haleluya, luar biasa. Semua ya saudara tampil sama seperti emas saudara, murni. Nah kita akan buka ayatnya saudara. Ayub yang 23 ayat yang 10. Saya akan baca buat kita. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas, saudara. Tuhan ingin kita timbul sama seperti emas. Apa yang kita boleh pelajari dari emas, saudara? Emas ketika dia diproses, dia kalau dibakar dengan api yang begitu menyala, saudara, dia tidak berubah. Dia tidak berubah warna, saudara. Dan kemudian emas itu tidak gampang berubah saudara. Dan dia tahan dengan ujian. Kita juga tahan dengan ujian. Amin saudara. Dan emas saudara dicampakkan kemana saja. Dia tetap berkilau saudara. Amin saudara. Tidak berubah. Dia tidak berubah warna. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan juga menginginkan pribadi-pribadi tempat ini sama seperti emas. Ketika saudara diuji Tuhan, saudara tidak berubah. Saya tidak berubah, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Amin saudara, tidak berubah. Sekali Yesus tetap Yesus saudara, tidak berubah saudara. Nah masalah boleh datang, ujian boleh datang.
tetapi kasih kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Sama seperti Ayub, saudara. Nah, Ayub bisa dipulihkan Tuhan, saudara. Kalau kita lihat begitu luar biasa, sudah habis semua, saudara. Anak yang 10 meninggal dunia, 7 laki-laki, 3 orang perempuan meninggal. Dan semua harta bendanya habis, saudara. Istrinya saja meninggalkan dia, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Penderitaan, cobaan, masalah yang dihadapi Ayub, saudara. Tetapi dia tidak mundur, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kehidupannya. Amin, saudara. Dan kemudian, saudara, kita akan lihat ayatnya bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, saudara. Kita buka ayatnya, ayat yang 42, Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10 saya akan bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub saudara? Dua kali lipat ya dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, ini Tuhan sanggup memulihkan Ayub, saudara. Semua yang habis, semua dari anak-anaknya, bahkan hartanya Tuhan pulihkan. Yuk, ayat yang ke-11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia untuk satu kesita dan sebuah cincin emas. Ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu ia mendapat saudara? 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ternyata saudara, Ayub 42 ayat 2 Tuhan berkata begini, saudara. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, kata Tuhan. Dan tidak ada rencanaku yang gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan saudara. Selagi saudara melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Apapun ujian masalah yang saudara hadapi saat ini. Mungkin saudara sering menangis. Tuhan, sepertinya aku udah gak sanggup. Gak apa-apa, saudara. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan tahu isi hati saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Kalau udah gak bisa doa lagi, nangis aja sama Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Setelah saudara menangis di depan Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Jadilah pribadi yang rendah hati di depan Tuhan. Amin, saudaraku. Tetap pandang Tuhan. Sama seperti Ayub. Gak mungkin Tuhan. Orang bilang udah gak mungkin. Tapi kenyataannya Alkitab mencatat semua sanggup Tuhan pulihkan. Saya percaya, saudara. Ayub bisa dipulihkan Tuhan. Saudara semua yang ada di tempat ini juga Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Saya gak tahu apa masalah saudara di tempat ini. Tapi saya percaya ketika saudara datang sama Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara. Firman Tuhan berkata begini, saudara, engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kau akan naik dan tidak menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Yang kau lakukan dengan setia. Kita setia kepada Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan, maka bagian Tuhan untuk memberkati kehidupan saudara dan saya menjadi luar biasa di depan Tuhan. Menjadi permata yang indah di hadapan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara gak perlu menggembar-gemborkan siapa saudara. Karena saya percaya kalau emas dimanapun tetap emas. Saudaralah permata-permatanya Tuhan. Amin, saudara. Berkilat di hadapan Tuhan, saudara. Saya percaya lakukan yang terbaik. Kalau saudara bekerja, lakukan yang terbaik. Di kantor, maka promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang angkat saudara. Saya percaya bahwa ketika Tuhan angkat saudara itu naiknya luar biasa, saudara.
Kalau manusia masih mengangkat itu terbatas. Tapi Allah kita pencipta langit dan bumi. Kalau kita setia, lakukan dengan benar, taat sama Tuhan. Tuhan angkat saudara lebih tinggi. Dari seperti apa yang saudara bayangkan, pikirkan. Seperti apa yang terjadi di dalam kuasa, di dalam kehidupan saudara dan saya. Janji Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kitab Yesaya bilang, firman-Ku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan mengerjakan seperti apa yang Kukehendaki. Ya, seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kita lakukan, Dia ikut saudara. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk merancangkan, mendesainer kehidupan saudara menjadi lebih baik saudara. Oleh karena itu ketika saudara punya masalah, jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 Tuhan berfirman apa saudara? Ketika engkau dalam kesesakan, kita buka ayat sama-sama saudara. Waktunya ada 2 menit lagi. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah apa? Kekuatanmu. Arti tawar hati itu gini saudara, jemu, patah semangat. Jangan patah semangat saudara. Ketika saudara mengalami pergumulan, masalah, jangan pernah patah semangat. Kitab Amsal mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ketika kita bersemangat, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan menang bersama Tuhan. Amin Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati.